wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Aulia Nur Safitri, kedua Maudi Parasuta Pita Dewi, dan yang ketiga saya sendiri Gayu Ilham Widadi. Untuk pokok bahasan yang akan kami bahas berjudul bentuk-bentuk perbuatan pemerintah dan organisasi pemerintah. Untuk materi yang akan kita bahas ada 7 subbahasan. Yang pertama, pengertian perbuatan hukum. Kedua, macam-macam perbuatan pemerintah. Ketiga, cara pelaksanaan tindakan pemerintah. Keempat, kedudukan, kewenangan, dan tindakan hukum pemerintah. Kelima, pemerintah, pengertian organisasi pemerintah. Keenam, struktur organisasi. Dan yang ketujuh, asas-asas organisasi. Baik, langsung saja masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian perbuatan hukum. Istilah tindakan hukum ini berasal dari ajaran hukum perdata yang kemudian digunakan dalam hukum administrasi negara, sehingga dikenal istilah hukum administrasi. Tindakan hukum administrasi adalah suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus, dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi. Akibat hukum yang lahir dari tindakan hukum akibat-akibat yang memiliki relevansi dengan hukum seperti penciptaan hubungan hukum baru, perusahaan, atau pengakhiran hubungan hukum yang ada. Sedangkan menurut Komisi Van Polje dalam laporannya tahun 1972, yang dimaksudkan dengan public strategic handling atau tindakan dalam hukum publik adalah tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Jadi dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan pemerintah adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh organ pemerintah demi memelihara kepentingan negara dan rakyat. Lalu yang B, macam-macam perbuatan pemerintah. Yang pertama ada perbuatan hukum menurut hukum privat. Dua pendapat yang menanggapi tentang diperbolehkannya administrasi negara mengadakan hubungan hukum berdasarkan hukum privat. Pendapat yang pertama bahwa administrasi negara dalam menjalankan tugas pemerintahan tidak dapat menggunakan hukum privat dengan alasan sifat hukum privat itu mengatur hubungan hukum yang mengatur hubungan kehendak dua belah pihak dan bersifat perorangan. Sedangkan hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik yang merupakan hukum untuk bolehnya tindakan atas kehendak satu pihak. Pendapat yang kedua, yaitu administrasi negara dalam menjalankan tugasnya dalam beberapa hal yang dapat juga menggunakan hukum privat. Tetapi untuk menyelesaikan suatu soal yang khusus dalam lapangan administrasi negara telah tersedia peraturan-peraturan hukum publik. Lalu yang kedua, perbuatan hukum menurut hukum publik. Perbuatan hukum menurut hukum publik itu ada dua, yaitu yang pertama, perbuatan hukum publik yang bersegi satu. Beberapa sarjana seperti SCBG hanya mengakui adanya perbuatan hukum publik yang bersegi satu. Artinya hukum publik itu lebih merupakan kehendak satu pihak saja, yaitu pemerintah. Menurut mereka tidak ada perbuatan hukum publik yang bersegi dua, tidak ada perjanjian misalnya yang diatur oleh hukum publik. Kedua, perbuatan hukum publik yang bersegi dua. Van der Voort, Kranenburg, Vechting, Wiarda, dan Donner mengakui adanya hukum publik yang bersegi dua atau adanya perjanjian menurut hukum publik. Mereka memberi contoh dengan adanya perjanjian kerja jangka pendek yang diadakan seorang swasta sebagai pekerja dengan pihak pemerintah sebagai pihak yang memberi pekerjaan. Lalu poin C, ada cara pelaksanaan tindakan pemerintah. Menurut Utrecht, tindakan pemerintah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, yang bertindak adalah dari pihak administrasi itu sendiri. Kedua, yang bertindak adalah subjek hukum lain yang tidak termasuk administrasi negara dan berdasarkan sesuatu hubungan istimewa. Ketiga, yang bertindak adalah subjek hukum lain yang tidak termasuk administrasi negara yang menjalankan pekerjaan yang berdasarkan izin dari pemerintah. Kemudian yang keempat, yang bertindak adalah subjek hukum lain yang tidak termasuk administrasi negara yang diberi subsidi oleh pemerintah, seperti yayasan pendidikan. Kelima, yang bertindak adalah pemerintah bersama-sama dengan subjek hukum lainnya yang bukan administrasi negara di mana kedua belah pihak tergabung dalam kerjasama, seperti halnya Bank Industri Niaga. Keenam, yang bertindak adalah yayasan yang diawasi.
ke-7 yang bertindak adalah koperasi yang didirikan oleh pemerintah. Dan yang ke-8 yang bertindak adalah perusahaan negara. Selanjutnya pada bab kedudukan, kewenangan, dan tindakan hukum. Pemerintah, badan hukum publik, menurut Ali mempunyai 3 kriteria, yaitu yang pertama, dilihat dari pendirinya. Badan hukum itu diadakan dengan konstruksi hukum publik yang didirikan oleh penguasa dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya. Kedua, lingkungan kerjanya yaitu melaksanakan perbuatan-perbuatan publik. Ketiga, badan hukum itu diberi wewenang publik seperti membuat keputusan, ketetapan, dan peraturan yang mengikat umum. Kedudukan pemerintah dalam hukum privat, negara, provinsi, kabupaten, dan lain-lain dalam perspektif hukum perdata disebut sebagai badan hukum publik. Badan hukum adalah kumpulan orang, yaitu semua yang ada di dalam kehidupan masyarakat dengan beberapa pengecualian. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dapat bertindak sebagaimana manusia yang memiliki hak dan kewenangan-kewenangan. Seperti kumpulan orang dalam suatu badan hukum, perseroan terbatas, perusahaan, perkapalan, perhimpunan, sukarela, dan sebagainya. Kewenangan pemerintah yang pertama ada asas legalitas. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap negara hukum, terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem kontinental. Yang kedua, wewenang pemerintah. Menurut Bagirmanan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat dalam hukum. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Yang ketiga, sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintah. Sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoretik, kewenangannya bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui dibentuknya organisasi bertujuan untuk yang pertama membagi tugas-tugas pemerintah, yang kedua membatasi tugas, kewenangan, dan tanggung jawab, yang ketiga memberikan pelayanan secara spesialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan pelayanan, yang keempat memudahkan pengawasan oleh atasan dan masyarakat karena pembagian tugasnya telah dilakukan secara tegas dalam undang-undang, dan yang kelima memudahkan komunikasi dan koordinasi antar organisasi administrasi negara. F. Struktur organisasi. Pimpinan pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahan, Presiden dibantu oleh para staf administrasi Presiden, yaitu Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Fungsi Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet dalam pemerintahan itu sangat penting karena sifatnya yang memantau berbagai tahap proses analisis dan pembentukan kebijakan yang akan dijadikan keputusan pimpinan pemerintahan tertinggi. Lalu ada departemen dan kementerian. Susunan dalam suatu departemen terdiri dari unsur pimpinan. Unsur pimpinan itu menteri sebagai pimpinan departemen yang bertanggung jawab kepada presiden. Lalu ada unsur pembantu pimpinan. Sekretariat Jenderal bertanggung jawab kepada menteri yang bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program administrasi sumber daya manusia serta pengawasan. Lalu ada unsur pelaksana. Direktorat Jenderal bertanggung jawab pada menteri dan bertugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaannya, serta standarisasi teknis tugas-tugas umum departemen. Lalu ada unsur pengawasan. Inspektorat Jenderal bertanggung jawab pada menteri dan bertugas melaksanakan pengawasan di departemen. Lalu ada unsur pelaksana teknis, itu badan dan pusat sebagai unsur pelaksana tugas administrasi atau tugas teknis departemen bertanggung jawab pada menteri. Staf ahli yang bertugas membantu menteri memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang tugasnya. Lalu terakhir perangkat departemen di daerah. Itu kewenangan tidak diserahkan di daerah tetapi di pusat atau departemen. Lalu ada lembaga non-departemen. Lembaga non-departemen adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Lalu yang terakhir itu ada G, asas-asas organisasi. Adapun asas organisasi antara lainnya, yang pertama pembagian habis tugas. Tugas-tugas pemerintah sangat perlu dibagi habis ke dalam tugas-tugas departemen atau LPND, kementerian, dan lembaga lainnya, sehingga dalam hal ini akan dapat dijamin adanya suatu instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintah.
Lalu selanjutnya ada asas fungsionalisasi. Penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah harus ada satu instansi yang secara fungsional bertanggung jawab atas suatu bidang substantif pemerintahan dan pembangunan. Lalu ada asas pendelegasian wewenang. Setiap pimpinan untuk dapat atau mau melimpahkan sebagian dari tugas dan wewenangnya kepada pejabat bawahannya. Lalu ada asas beban kerja atau akordion. Suatu organisasi dapat berkembang atau mengecil, hal ini disesuaikan dengan tuntutan tugas dan beban kerja dari organisasi yang bersangkutan. Lalu ada asas kontinuitas atau kesinambungan. Tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan harus berjalan secara terus-menerus sesuai dengan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan tanpa tergantung kepada diri pejabat tertentu. Lalu ada asas fleksibilitas. Organisasi selalu dapat mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan keadaan, sehingga dapat dihindarkan adanya kekakuan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan. Lalu ada asas rentang kendali. Dalam menentukan jumlah satuan organisasi atau orang yang dibawahi atau dipimpin oleh seorang pejabat diperhitungkan secara rasional. Lalu ada asas jalur dan staf. Penyusunan organisasi perlu dibedakan secara tegas antara satuan organisasi yang melaksanakan tugas pokok instansi dengan satuan organisasi yang melaksanakan tugas pembantuan. Lalu ada asas perumusan tugas pokok yang jelas. Organisasi pemerintahan untuk menggambarkan susunan organisasinya agar setiap pihak yang berkepentingan dapat segera memahami kedudukan dan hubungan dari setiap suatu organisasi. Lalu ada asas kesederhanaan dan asas pengelompokan sehomogen mungkin. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.